Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan T5. Satu yang khas dari T5 ini adalah kemasannya ya. Gua senang banget sih sama kalengnya ini. Paper bagnya juga bagus. Nah, si paper bag dan kalengnya ini dia warnanya tergantung sama warna jam tangannya, guys. Jadi kalau ini warna kuning, bisa dipastikan jam tangannya juga varian warna kuning. Oke, kita buka aja yuk. Ini ada manual book, ada service cardnya juga, dan untuk masa garansinya sendiri, ini gue dapat garansi mesin selama 3 bulan dari toko tempat gue beli. Kalau kalian mau beli juga, link pembeliannya udah ada di deskripsi. Oke, dan ini dia guys, jam tangan T5 tipe H3905 dengan varian warna kuning. Seperti yang kita lihat, jam tangan T5 H3905 ini desainnya meniru atau menjiplak atau bahasa halusnya nge-homage dari desainnya brand ternama yang kita udah tahu lah ya. Nah, kalau jam tangan homage kayak gini, biasanya untuk desain sih dia udah nggak diragukan lagi, udah pasti cakep lah. Yang perlu kita perhatikan adalah build quality, eksekusi detail, dan yang pasti movement-nya. Oke, kita mulai cek dari dialnya ya. Jam tangan ini menggunakan multi-layer dial. Dia ada beberapa tingkatan atau beberapa lapis. Dan dialnya ini juga ternyata semi-skeleton. Jadi sebagian kecil dari movement-nya bisa langsung kita lihat guys. Menurut gue sih keren ya desainnya. Dia untuk genrenya lebih ke sport watch karena udah didukung juga dengan 3 subdial yang fungsinya sebagai fitur stopwatch. Nah, subdial yang ada cincin kuningnya ini menunjukkan sepersekian detik. Kalau yang di bawah menunjukkan detiknya dan yang di posisi jam 9 adalah penunjuk menit. Jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan fitur kalender berupa tanggal yang posisinya ada di jam 4. Kemudian hands-nya juga ini berdesain semi-skeleton. Untuk jarum jam dan menitnya dia menggunakan 3 kombinasi warna yaitu hitam, kuning, dan putih. Kalau jarum detiknya sih warnanya putih polos. Nah, walaupun dialnya ini warna-warni dan banyak pola, tapi ternyata masih sangat legible ya, mudah buat ngebaca jamnya. Cuma agak disayangkan aja nih, karena belum ada luminusnya sama sekali. Untuk bagian terluar dial atau ring capture-nya juga bagus. Nah, yang cukup unik adalah logo brand yang biasanya ditempel di dial, ini malah nempel di kaca guys. Tapi nggak perlu khawatir ya, karena ternyata ini nempelnya di bagian dalam, jadi aman. Nggak akan luntur kalau jamnya kena gesek-gesek. Overall untuk dialnya ini gue suka banget sih. Desainnya oke, detail juga bagus. Pemilihan dan penempatan warna-warnanya juga tepat. Enak dilihat dan dialnya pun legible. Jadi nggak mengurangi fungsi asli dari jam tangan itu sendiri. Next, untuk dial window atau kacanya, ini berbahan mineral glass. Udah cukup jernih ya, seperti yang bisa kita lihat. Dia bentuknya melengkung guys, ngikutin bentuk case-nya. Untuk cutting-nya juga halus, pojokannya nggak ada yang kerasa tajam. Dan gue juga salut sama pengaplikasiannya nih, karena ini kelihatan rapi dan lurus. Kemudian untuk case-nya, walaupun berbahan alloy, tapi ini kerasa padat banget guys. Untuk desainnya sendiri cukup tangguh ya, ditambah dengan baut-baut kecil yang walaupun cuma variasi, tapi bisa bikin tampilannya ini kelihatan makin gagah. Pemilihan warna dan finishing dope-nya juga ini beneran cocok banget. Pokoknya untuk case-nya ini jempol banget lah. Kemudian di sebelah kanan ada 2 tombol untuk mengoperasikan fitur stopwatch. Yang atas warna merah ini untuk start dan stop. Kalau yang warna hitam sih ini untuk adjustment. Nah, untuk crown-nya ini ukurannya gede ya, mungkin ngimbangin ukuran case-nya. Ini juga udah bagus, udah ada logo T5-nya.
Nah, untuk cara setting kita bisa tarik setengah crown dan putar searah jarum jam untuk setting kalender. Kemudian tarik full crown dan putar berlawanan arah jarum jam untuk setting waktunya. Bagian strap berbahan karet silikon yang kenyal dan lembut banget dan yang pastinya nyaman saat dipakai. Kalau kita cek bagian bawahnya, ini ada detail panjang strapnya ya. Bagian strap yang panjang ini ukurannya 120 mm atau 12 cm. Dan bagian yang pendeknya 80 mm atau 8 cm. Untuk lebar strapnya sendiri di sini udah tertulis 26 mm. Nah, ini dia udah quick release juga ya. Jadi lebih mudah buat lepas pasang strapnya. Nggak perlu alat lagi lah. Kemudian ring keepernya ada dua, satu ada logo T5-nya dan yang satu lagi polos. Untuk buckle-nya juga amazing nih. Materialnya padat, tebel, warna dan finishingnya oke, dan udah ada logo brandnya juga. Di bagian belakang jam tangan T5 ini udah menggunakan stainless steel dengan finishing brush. Cakep banget ya. Di sini ada logo brand. Stainless steel back, yang artinya memang cuma bagian belakang aja yang menggunakan material stainless. Untuk water resistance-nya 3 ATM, udah cukup aman lah kalau sekedar kena percikan air ringan. Kemudian H3905G, ini adalah nomor model dari jam tangan ini sendiri. Made in PRC. Nah, ini sama aja artinya dengan made in China ya, cuman kata-katanya agak diperhalus. Nah, untuk case back-nya sendiri ini menggunakan jenis snap off atau model congkel. Dan bagian buat nyongkelnya ada di sini guys. Tapi kita perlu copot dulu strapnya nih. Oke, kita coba buka ya. Iya, ini sesuai dugaan ya. Memang kalau jam tangan Cina harga 200 sampai 400 ribuan, yang ada krono atau subdial aktif umumnya sih pakai mesin Sunon PE90. Bukan yang terbaik memang, tapi ya nggak jelek-jelek amat lah. Cuma memang ini sangat sesuai sama harganya. Kemudian untuk baterainya tipe SR920SW. Biasanya sih untuk powernya ini bisa tahan 2-3 tahun lah. Yang jelas sangat tergantung sama aktivitas mesinnya sendiri ya. Kan ini ada fitur stopwatch juga. Nah, kalau fitur ini sering dipakai ya otomatis masa pakai baterainya jadi lebih singkat. Jam tangan T5 H3905 ini ukurannya emang gede banget nih. Lebar case-nya 48 mm tanpa crown. Kalau sama crown jadi 51 mm. Kemudian lak-to-laknya 51 mm dan ketebalannya 16 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya kurang dari 16 cm, penampakannya kurang lebih kayak gini. Kalian bisa nilai sendirilah ya. Yang jelas kalau lingkar tangan kalian lebih gede dari tangan gua, jam tangan ini akan kelihatan lebih proporsional. So, kesimpulannya, untuk sebuah jam tangan homemade dengan harga 300 ribuan, T5 H3905 ini bisa dibilang cukup recommended. Nah, yang paling menonjol atau nilai jual utama dari jam tangan ini adalah desainnya yang eye-catching. Kemudian detail dan finishingnya juga mantap banget. Ditambah dengan paket pembeliannya yang komplit dan kualitas packaging yang lebih profesional serta terkesan eksklusif. Menurut gue ini udah sangat sebanding dengan harganya lah. Kalau minusnya sih paling di bagian case yang masih pakai material alloy
dan mesinnya yang cuma pakai mesin Sunon. Hal yang sangat bisa dimaklumi lah. Harga segitu emang kita disuruh milih ya. Kalau mau desain mantap tapi mesin biasa aja ya ambil jam tangan Cina kayak T5 ini. Atau kalau mau mesin mantap tapi nggak masalah dengan desain yang dalam tanda kutip biasa aja, ya mending ambil brand kayak Casio, QNQ atau Alba. Walaupun memang sebagian orang lebih suka desain simple dari jam tangan Jepang ya. Dan kalau mau jam tangan yang mantap di semua sektor ya harus rela ngeluarin budget lebih lah. Oke guys, itu tadi review dari jam tangan T5 H3905 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.